kita mulai ya Bapak-Bapak. Iya, Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan praktik kita malam ini, saya selaku pengamat akan memperkenalkan rekan-rekan ya. Untuk Pak Nano akan menjadi coach ya? Koci. Oh, menjadi coach. Oh iya, menjadi Iya. coach. Pak Muklis menjadi coach ya? Iya. Oke. Untuk kali ini saya akan, sebelum kita mulai, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada coach, yakni Pak Muklis ya. Iya, Pak Bram. Jadi, Pak Muklis, Iya. pada kegiatan kita kali ini ada rubrik penilaian yang harus kita lalui, Pak Muklis. Iya, Pak. Ini saya akan mulai untuk menanyakan ya Pak Muklis ya. Baik, Pak Bram. Nah, di poin pra-supervisi ini saya akan menanyakan yang pertama, nantinya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Muklis pada kegiatan kita kali ini? Baik, terima kasih Pak Bram, Pak Nano. Jadi di sini saya ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan dalam praktik coaching ini, yaitu yang pertama adalah kompetensi coaching, baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang di dalamnya nanti ada mendengarkan dengan rasa gitu Pak Bram. Yang penerapannya nanti akan saya aplikasikan atau implikasikan melalui alur Tirta seperti itu Pak Bram. Oh begitu Pak ya. Secara spesifik Pak, kompetensi bagian mana Pak yang paling ingin diobservasi Pak? Dalam praktik coaching ini nanti saya akan melatih kompetensi coaching pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Tentang pertanyaan berbobot ya Pak? Iya Pak, mengajukan pertanyaan berbobot, betul sekali. Ya. Pengajuan pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Jadi yang menjadi akan Bapak munculkan Pak. Baik Pak, jadi yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan coaching yang saya laksanakan ini nanti, manakala coach yang saya coaching, dalam hal ini adalah Bapak Nano, nanti dapat menyusun sebuah rencana aksi yang nantinya bisa diterapkan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Bapak Nano. Seperti itu Pak Bro. Baik Pak, jadi sudah dari pra-supervisi tadi, yang pertama kompetensi yang ingin dikembangkan adalah ketiganya ya Pak ya. Iya, kemudian Pak, kompetensi secara spesifik adalah di mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Betul. Terus indikatornya adalah dapat kunci dapat menyusun rencana aksi ketika Bapak lakukan coaching, begitu Pak ya? Iya betul sekali Pak Bram. Okay. Baik, betul sekali. Oke, Pak Nano sebagai coach sudah siap? Siap. Pak Nano? Insya Allah sudah siap Pak. Baik, kalau siap, begitu Pak. silakan dimulai Pak. Untuk Pak Muklis saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Bram. Langsung kita mulai ya Pak Nano. Oke, siap Pak Muklis. Wah, ada apa ini Pak Nano kok terlihat kurang bergairah ini? Ada masalah di kelas ini Pak Nano? Iya ini Pak Muklis, biasalah anak-anak. Kenapa Pak? Cerita aja loh. Nggak apa-apa. Kok anak-anak sekarang ini semangat belajarnya tidak seperti dulu ya Pak? Bantu cari solusi dong Pak. Masa saya sendiri pening juga ini kepalanya. Oh gitu-gitu ya Pak. Memang solusi seperti apa yang Bapak cari dan keadaan kelas seperti apa yang ingin Bapak capai Pak?
Jadi gini Pak, saya ingin menginginkan tuh dari solusi bagaimana sih cara agar anak-anak itu bisa bersemangat dalam pembelajaran dan saya juga ingin merindukan suasana kelas yang aktif gitu Pak. Oh gitu ya. Oh ya ya Pak. Memang kondisi belajar anak-anak sekarang nih seperti apa sih Pak di kelas yang Bapak alami sekarang ini Pak? Wow, luar biasa Bapak. Jadi anak belajar nih, bikin saya kurang nyaman di kelas. Kurang aktif ini Pak ya. Iya, Makanya kurang anaknya aktif. terkesan seperti apa ya, monoton, bosan seperti itu mungkin Pak ya. Membosankan apa Pak? Oh gitu ya ya Pak. Kan kita tahu sih Pak, sebenarnya yang dilakukan anak itu pasti punya alasan Pak ya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kan ya. Nah mungkin apa ya, mungkin anak-anak bersikap seperti itu mungkin ada kebutuhan dasar dari anak-anak yang belum terpenuhi ya. Itu bagaimana menurut Bapak? Iya juga ya Pak. Benar kata Bapak ini kalau seperti ini. Pasti ada kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi dari pembelajaran yang saya lakukan. Hmm, Jadi menurut saya anak-anak seperti itu karena bosan sepertinya Pak. Dengan metode yang saya laksanakan di kelas itu hmm, Pak. hmm, hmm. Jadi menurut Bapak itu karena anak-anak bosan dengan metode pembelajarannya kan ya? Menurut Bapak Iya Pak. kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah itu, Pak? Iya. Sebenarnya saya memiliki pengalaman Pak menggunakan metode pembelajaran lain Pak. Jadi saya punya keyakinan dalam hati saya jika metode pembelajarannya menggunakan metode tersepak, anak-anak itu pasti antusias dalam pembelajaran. Di sini Hmm, hmm. saya ingin mencoba itu Pak, jadi pembelajaran yang lebih Baik, baik ya. Iya, Pak. membuat anak-anak aktif Pak. Baik. Apa peluang yang Bapak punya dalam menerapkan metode pembelajaran tersebut, Pak? Oke Pak, jadi saya sudah memiliki pengalaman dalam menerapkan metode pembelajaran ini Pak. Jadi saya yakin tidak akan mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Di sekolah juga ada proyektor yang bisa saya manfaatkan untuk membantu penyampaian materi yang saya sampaikan ke anak-anak Oh, Pak. gitu. Ya, ya, Pak. Wah, bagus benar, bagus sekali tuh, Pak. Seharusnya metode ini berjalan lancar, Pak ya, kalau melihat sarana dan prasarana yang sudah mendukung kan seperti itu. Tapi ada tidak Pak hambatan dalam menerapkan metode pembelajaran ini, Pak? Jadi yang pertama hambatannya sebenarnya semuanya harus izin kepala sekolah dulu Pak untuk menggunakan Hmm, fasilitas. betul, betul. Jadi saya juga harus masih ke pihak guru-guru lain, siapa tahu nanti Iya, Pak. bertumburan gitu kan Pak. Kita menggunakan Iya, iya. alat itu yang dan jadi biar bisa berjalan sukses, anak-anak juga perlu untuk belajar di luar kelas gitu Pak. Oh, gampang. Kalau kalau masalah izin dengan kepala sekolah nanti saya temani lah Pak ini. Saya juga bantu Terima kasih Pak. calling-calling sama teman yang lainnya Pak ya. Nah, Oke, terima kasih sekarang kan Pak. Bapak sudah tahu nih akar permasalahannya. Tadi Bapak katakan kalau anak-anak ini bosan dengan metode yang sudah ada kemungkinan bahwasanya anak ini pengen metode pembelajaran yang baru seperti itu kan, Pak ya. Jadi Bapak juga udah Iya. tahu peluang dan hambatan yang apa yang akan Bapak hadapi ketika menerapkan metode baru. Tapi kan saya belum dikasih tahu ini sebenarnya metode pembelajaran apa sih Pak yang mau Bapak pakai ini? Oh, jadi rencananya itu metode pembelajaran PBL dan PJBL, Pak. Rencana Ya ya. saya Oh, gitu. iya. Yang ini ya Pak, yang project problem based learning sama project based learning gitu Nah, Pak ya. Iya iya Pak. Wah pokoknya itu. ini bagus bener ini Pak. Saya juga yakin Bapak bisa menerapkannya dengan baik ini. Soalnya saya tahu betul nih kemampuan Bapak dalam menerapkan metode pembelajaran itu kan. Karena pembelajaran itu sebelumnya di tahun sebelumnya kan sering Pak Nano gunakan juga gitu Pak ya. Itu Pak ya. Kemudian gimana Pak strateginya Pak untuk Nah, untuk menerapkan strategi atau pembelajaran rencana ini? Mhm, ya otomatis saya harus izin dulu, Pak, dengan pihak mhm,
yang punya kekuasaan itu Pak, kepala sekolah, karena beliau adalah penanggung jawab yang ada di sekolah itu. Sampai penerapan nanti di kelas, ya. Jadi saya eksekusi Pak, biar lebih baik nantinya. Iya ya Pak. Itu rencananya. Iya Pak. Oh, itu berarti ya. Terus strategi khususnya Pak, mungkin selanjutnya setelah izin. Nah, jadi saya akan mencoba materi-materi yang akan saya siapkan ya Pak dari rumah tentunya ya, bukan dari sekolahan. Mempersiapkan dari rumah saya siapkan sehingga nanti pas saya di kelas itu mempresentasikannya itu menggunakan proyektor bisa lebih lancar kan begitu, karena Betul sekali Pak. dengan proyektor otomatis anak-anak akan lebih senang. Betul. Kemudian melakukan tes awal untuk menentukan kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan dasar anak, ya kan, yang terkait dengan konsep proyek kan begitu Pak. Iya, Atau iya, juga Pak. mungkin nanti akan juga menggunakan produk Pak ya kan, bakat anak seperti itu, seperti yang apresiasi. Betul. Siapa supaya saya juga tahu Pak kelompok mana yang memerlukan bimbingan kan begitu. Betul sekali Pak. Ya mantap sekali itu Pak Nano. Khusus ketika produk atau proyek yang kita observasi di luar. Ya semoga Pak. Iya. Kemudian untuk jangka waktunya ini seperti apa Pak? Bagaimana jangka waktunya? Kalau melihat kondisinya Pak, jadi minggu depan bisa saya eksekusi Pak. Bisa lakukan, ada waktu beberapa hari Pak untuk mempersiapkan materi, kemudian izin kepala sekolah dan dengan kawan-kawan yang lain. Betul Pak. Biar terjadi miskomunikasi kami semua. Oh iya betul sekali Pak. Mantap ini Pak Nono. Jadi untuk materi ini saya juga yakin Bapak tinggal mencari ya, arsip-arsip Bapak lah, ini pasti sudah banyak sekali nih di arsip Bapak kan untuk materi-materi. Kalau melihat kesiapannya juga saya yakin metodenya bakal berhasil ini Pak. Iya. Tapi menurut Bapak apa tolak ukur keberhasilan metode ini Pak? Oke, iya. Harapannya. Iya. Nah, ini Pak Muklis, saya akan menyiapkan lembar observasi Pak. Jadi perilaku siswa itu pelajarannya bagaimana. Dari itu saya akan membuat analisis kan, apakah ada tentunya kan begitu ya Pak ya, keaktifan belajar atau tidak dari lembar observasi tadi. Karena untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran, saya akan menilai produk atau proyek yang anak-anak sepakati kan begitu. Jadi tidak sembarangan. Itu Pak rencana. Iya Pak Nano. Semuanya sebenarnya sudah terencana ini Pak ya, sudah ada di benaknya Pak Nano semua ini. Kemudian bagaimana hambatan yang muncul ketika belajar di luar kelas Pak? Sepertinya kan kalau belajar di luar kelas itu untuk mengkondisikan anak-anak itu kayaknya lebih sulit Pak ya. Ini bagaimana Pak supaya anak-anak lebih kondusif ini Pak? Oh iya Pak. Saya sudah mengantisipasinya Pak Muklis ya. Jadi saya akan membimbing setiap kelompok, tentunya kan sudah dibagi kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk memilih ketua kelompoknya tentunya, agar mereka terkondisi dengan ketuanya. Kemudian di mana tugas ketua kelompok, salah satunya adalah mengkondisikan anggotanya kan begitu. Jadi biar tahu kelompok begitu Pak. Iya Pak Nano. Wah, ya Pak, mantap. Semuanya udah ada gambaran rencananya ini Pak Nano. Tinggal menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menerapkannya kan gitu. Nah, dengan kesiapan Bapak yang sekarang ini, insya Allah lah, saya yakin ini Bapak bakal berhasil. Karena kan kalaupun nanti ada hambatan, Bapak juga sudah ada gambaran untuk mencari untuk solusi, untuk mengatasi kan gitu ya Pak Nano. Jadi apa komitmen Bapak ini terhadap rencana aksi ini Pak? Nah, jadi dari komitmen saya akan melaksanakan Pak rencana ini dengan sungguh-sungguh tentunya Pak, dan persiapkan hal yang diperlukan dengan baik tentunya. Rencana aksi ini dapat berhasil dan berjalan lancar. Itu harapan seperti itu. Iya Pak, soalnya kan kalau persiapannya matang ini kan pasti akan meminimalisir hambatan-hambatan kan gitu Pak ya. Betul, Pak. Kemudian siapa dan apa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini Pak Nano? Nah, ini Pak Muklis, saya tak dukungan tentunya kepada kepala sekolah Pak. Ada dewan guru juga Pak.
kan Mhm. harus menggunakan nih fasilitas sekolah. Dan Betul juga betul. sekali saya akan bantuan dari guru-guru yang lain tentunya untuk Iya, betul memberikan sekali, Pak. masukan-masukan dan pendapat pada saya, tentunya begitu, Pak. Oke. Oke, Pak, kalau saya sudah mendukung penuh pokoknya ini, Pak, ya. Siap membantu Iya, pokoknya. Pak. Iya, Pak. Saya rasa Bapak sudah memiliki gambaran lengkap ini tentang penerapan rencana ini. Jadi, setelah penerapan, rencana aksi tadi, apa tindak lanjut Bapak ya, setelah rencana aksi itu diterapkan, Pak? Jadi tindak lanjutnya ya, Pak, ya. Jadi Mhm. ya saya harus ini, Pak, dukungan penuh tentunya dari Mhm. pihak kepala sekolah, kemudian Mhm. fasilitas yang ada di sekolah itu, Pak, untuk memberikan Mhm. intinya gambaran-gambaran lengkap lah penerapan Iya iya, Pak, heeh. atau jadi intinya seperti itu. Jadi persiapan harus maksimal, jadi agar Mhm. hasilnya juga nanti maksimal. Betul betul sekali, Pak. Baik, Pak. Jadi itu ya pokoknya mantap, pokoknya, jadi hal baik itu juga kan harus ditularkan ya, Pak Nano, ya? Ya, Heeh, betul, nanti Pak. se kalau Pak Nano sudah selesai melaksanakan rencana aksi itu nanti kan harapannya, bisa membawa perubahan positif untuk teman-teman yang lain seperti itu, Pak Nano, ya? Ya, Eee, amin, Pak. Harapannya seperti itu. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi harus dibagikan dengan kawan-kawan yang lain, betul Pak. sekali, Pak Nano. Jadi bagaimana Pak Nano, sekarang sudah setelah coaching ini, sudah Ya, mendapatkan solusi? luar biasa Pak Muklis dari hasil coaching ini yang saya lakukan dengan Pak Muklis ternyata saya bisa memberikan solusi itu dari diri saya sendiri ternyata Pak Betul Muklis sekali, tanpa harus heeh, iya, mulai. Pak. Jadi, ternyata Hanya masalah butuh itu dari diri kita dan bisa kita selesaikan sendiri. betul Tetapi sekali, tetap Pak Nano. kita harus minta bantuan orang lain untuk mensupport kita gitu, Pak. Betul sekali, Pak Nano, Ya. iya. Iya. Baik. Jadi seperti itu Pak untuk ini Heeh. keluh kesah saya yang saya sampaikan ke Pak Muklis. Terima kasih banyak Pak Muklis sudah memberikan support kepada saya, Pak. Iya, Semoga sama-sama. nanti bermanfaat semuanya. Sama-sama, Pak Nano, mudah-mudahan bermanfaat. Amin 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 amin. Iya. Ya seperti itu, Terima Pak kasih Bram. ya, Pak. Iya, sama-sama. Seperti itu, Pak Bram, coaching Eh, dari kami. ya, baik Pak. Ini pasca pelaksanaan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih, Pak. Mhm, Pak. Yang pertama dari catatan saya ini, Pak, saya sudah Mhm. bisa mendengar nih, Pak. Saya sudah bisa mendengar dan melihat dalam prosesnya tadi, Mhm. saya sudah melihat ada alur tirta Mhm. yang sudah baik lah. Saya sudah melihat alur tirta secara runtun dilaksanakan gitu kan. Kemudian saya juga mulai melihat Pak Muklis melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mhm. Iya, Saya benar. sudah mulai melihat, Pak. Jadi kalau ingin saya tanyakan nih, eh, setelah melakukan coaching nih, Pak, yang Mhm. menjadi indikator ketercapaian, menurut Bapak sudah mulai merasakan, eh, Bapak sudah mencapai belum indikator yang Bapak rasakan? Baik, Pak, kalau menurut saya, seperti yang, kita lihat di proses coaching tadi, ketika saya selaku coach melaksanakan coaching tadi, Pak Nano selaku coach sudah berhasil menyusun sebuah rencana aksi kan, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwasanya indikatornya adalah membuat, coach ini bisa menyusun rencana aksi dari masalah yang dihadapi itu kan, jadi ini sudah tercapai gitu Pak Bram. Indikator ketercapaian Oh dari ya, proses coaching-nya, seperti itu, Pak Bram. ya, siapa ya? Iya. Kemudian ada nggak Pak Muklis eh, kompetensi yang ingin dikembangkan Yang dari saya ingin hasil kembangkan coaching? tentunya, mempertajam lagi setiap, kompetensi coaching yang harus ditekankan dalam proses coaching, Pak. Itu baik dari kehadiran penuh, kemudian dari mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ini mungkin, saya harus latihan dan latihan lagi supaya, mengalirnya itu lebih mengalir gitu, artinya tirtanya itu lebih mengalir seperti itu, Pak. Mungkin itu yang perlu dipertajam lagi, Pak Pak Bram.
Baik Pak, semakin banyak berlatih akan menjadi terlatih mungkin seperti itu Pak ya? Iya, seperti itu, benar sekali Pak Bram. Atau mungkin ada peribahasa terbentur, 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 terbentuk gitu Pak Nah, ya? iya Ya Pak Bram. akhirnya menjadi terbentuk mungkin gitu Pak ya? Iya iya. Baik Pak, terima kasih. Saya Mhm mhm. rasa pengamatan saya Pak terhadap, Mhm. proses coaching tadi sudah cukup Pak ya, Mhm. sudah cukup Pak ya. Jadi terima kasih, semoga apa yang kita lakukan akan bernilai baik Pak ya, Amin. Iya. bernilai baik dan positif untuk kemajuan kita ke depan. Oke, Amin saya amin. cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.